Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Semangat pagi. Semangat pagi. Alhamdulillah. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Lingga Ika Ditya. Saya dosen farmasi Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya dan saya juga owner dari Klinik Manonjaya Medical Center. Bapak Ibu yang berbahagia, hari ini saya sangat senang dan bangga karena hari ini saya diberikan kesempatan untuk belajar bersama-sama dengan orang-orang hebat di depan saya yang tentunya sangat kaya dengan pengalaman ya di rumah sakit, sehingga hari ini kita dapat berbagi ilmu bersama. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau saya bilang salam sehat, yang sehat Indonesia ya. Ayo kita coba ya. Salam sehat, sehat Indonesia. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu, mungkin hari ini kita berkumpul di sini. Untuk apa kita berkumpul nih hari ini kira-kira ya? Ya, sekarang kita hari ini tuh berkumpul mau bicara tentang obat ternyata Bapak Ibu ya. Barangkali sudah tidak asing sama obat ya Bapak Ibu ya, kita sehari-hari dengan obat ya. Kalau obat itu memang nggak suka, saya juga ngomongin tentang obat itu pahit ya Bapak Ibu ya. Meskipun kita apoteker, kita juga nggak suka obat ya Bapak Ibu ya, memang. Jadi memang obat itu pahit Bapak Ibu ya. Tapi memang yang manisnya itu apotekernya Bapak Ibu ya. Oh iya, seperti itu ya. Jadi apa namanya, hari ini kita mau bicara tentang pengelolaan obat. Bapak Ibu mungkin bisa sharing, kita sekarang sedang pada masa pandemi ini ya. Apa yang kita rasakan di awal-awal pandemi di bulan Maret terkait dengan obat? Mungkin ada yang dirasakan Bapak Ibu. Ya, pertama ya, harga obat naik ya Bapak Ibu ya. Iya betul, tentu harga obat jadi naik karena memang di masyarakat juga ada panic buying, membeli dalam jumlah banyak sehingga harga obat jadi meningkat ya. Tentunya tadi teori ekonomi, permintaan naik, harga naik ya. Kemudian juga apalagi Bapak Ibu, masker. Oh, masker susah ya Bapak Ibu. Sampai ada statement dari Menkes kita, yang pakai masker itu adalah yang sakit. Yang nggak sakit nggak perlu pakai masker. Nah, mungkin statement itu adalah sebagai untuk untuk mengurangi panic buying dari masyarakat gitu, sehingga masker tidak susah untuk didapatkan gitu. Harga maskernya Bapak Ibu yang tadinya satu box itu 50.000 melambung sampai berkali lipat sampai 400-500.000, sehingga masyarakat susah, udah tuh harganya mahal, barangnya nggak ada ya. Tentu sangat kita sebagai apoteker sangat dituntut untuk memenuhi kebutuhan baik obat, berbagai kesehatan, hanya obatnya nggak ada gitu ya. Kemudian juga yang laku yang laku pada masa pandemi ini multivitamin ya, betul Bapak Ibu. Multivitamin harganya sangat mahal ya, melonjak. Semua vitamin di apotek itu laku keras. Nggak ada yang vitamin, baik vitamin C biasa sampai yang formula yang mahal dibeli masyarakat gitu ya. Karena memang di suasana pandemi ini semua orang cukup terkagetkan dengan situasi ini ya, sehingga memang muncullah beberapa panic buying ya, karena memang belum ada obatnya, sehingga memang imunitas itu diperlukan oleh kita semua ya, sehingga orang-orang untuk meningkatkan imunitasnya ya semuanya beli vitamin, mau vitamin yang di apotek, toko obat, kemudian grosir, semuanya habis gitu ya. Sehingga apa dampaknya bagi kita di rumah sakit atau di klinik? Harga obat, nyari vitamin susah nih gitu ya. Nyari vitamin susah, kalaupun ada harganya sangat mahal. Bagi masker, nah kesehatan butuh kita masker nih ya, sebagai alat pelindungan diri bagi tugas kesehatan ya, masker medis tentunya ya, yang nggak bisa dipakai masker kain gitu ya, sangat susah untuk mendapatkannya. Nah, barangkali hal-hal tersebut memang harus kita adakan di rumah sakit, karena tuntutan bagi apoteker mau nggak mau harus ada tenaga kesehatan, ibu dokter, mau perawat, pokoknya butuh obat X harus ada, harus gitu, tidak boleh tidak ada ya. Tentunya itu menjadi tantangan tersendiri bagi kita, bagaimana mengelola perbekalan farmasi itu secara efektif dan efisien. Tentunya tadi karena harga obat melambung tinggi, kita punya anggaran juga ya nggak juga nambah ya Bapak Ibu, anggarannya tetap segitu ya. Jadi bagaimana kita untuk mengatur
pengelolaan obat yang efektif dan efisien karena memang anggarannya terbatas gitu ya. Gitu, sehingga memang pada hari ini Bapak Ibu kita akan belajar tentang pengelolaan obat ya. Karena sesinya banyak Bapak Ibu, tentunya Bapak Ibu sudah sangat familiar dengan pengelolaan obat dari mulai pemilihan, perencanaan, kemudian pengadaan, penerimaan, penyimpanan, kemudian juga distribusi ya, kemudian pemusnahan, pelaporan dan evaluasi. Tentunya sangat siklusnya sangat banyak stepnya ya. Karena hari ini memang pertemuan ini terbatas, kita batasi untuk hari ini kita hanya pada step pemilihan dan perencanaan. Sehingga harapannya setelah pertemuan ini kita lebih bisa mengelola perbekalan farmasi, merencanakan dengan baik sehingga memang anggaran yang terbatas tadi bisa kita kelola dengan baik. Barangkali itu Bapak Ibu yang kita akan belajar bersama untuk hari ini ya, gitu. Oke. Baik Bapak Ibu, kita bisa mulai untuk pertemuan kali ini ya. Bapak Ibu barangkali sudah familiar, ada yang bisa mengupakan apa itu seleksi obat Bapak Ibu pemilihan? Ya, betul sekali Bapak Ibu. Jadi memilih ya, memilih dari berbagai varian yang banyak gitu ya. Kita mau memilih yang mana nih gitu ya. Contoh misalkan obat paracetamol aja banyak ya Bapak Ibu ya. Yang pokoknya yang ada mol-molan tuh biasanya tuh paracetamol, betul. Nah, apa aja Bapak Ibu paracetamol, ada merek lain apa? Pokoknya yang ada mol-molnya itu isinya biasanya sama paracetamol, kecuali cimol ya Bapak Ibu ya. Kalau cimol nggak masuk dalam kategori paracetamol ya. Jadi nggak semua yang pakai mol ya Bapak Ibu ya. Jadi banyak variannya Bapak Ibu ya. Kita mau milih yang mana nih, merek yang mana gitu. Tentunya kita harus batasi. Tidak bisa semuanya kita mau adakan ya. Kita punya uang berapa mau ngadain semuanya. Dokter A pengen obat X, obat dokter B pengen yang Y. Tentunya kita harus adanya pembatasan ya. Barangkali dasar pemilihannya apa? Kita mau milih yang mana? Tentunya rumah sakit punya formularium. Kita dasarnya ada formularium. Kalau di BPJS ada formularium nasional ya, sebagai dasar untuk menentukan mana yang kita akan masukkan ke unit pelayanan kita gitu ya. Jadi kita batasi, tidak semua merek, kita pilih beberapa merek saja yang kita masukkan ya. Gitu berdasarkan formularium. Kemudian juga tentunya harga ya dan mutu juga kita harus pertimbangkan dalam memilih obat. Selanjutnya Bapak Ibu, setelah dipilih yang mana yang mau diadakan, kita harus merencanakan berapa banyak yang harus kita adakan gitu ya, sehingga tidak berlebihan, tidak kekurangan. Mau berapa banyak yang kita adakan. Nah, itu adalah proses perencanaan. Tentunya banyak hal yang harus dipertimbangkan dalam proses perencanaan. Pertama, ketersediaan anggarannya ya. Anggarannya itu berarti kita sesuaikan nih, kan sudah pasti dikasih obat ya Bapak Ibu, dikasih anggaran kita ya. Untuk obat itu menghabiskan hampir 40% dari anggaran baik di rumah sakit klinik. Karena memang dokter juga nggak bisa diliatin aja pasiennya. Kalau kalau meskipun dokter atau cantik dan ganteng diliatin pasiennya nggak akan sembuh ya, tetap harus butuh obat gitu ya. Nah, sehingga memang kita harus bisa menentukan jumlah yang tepat, jangan sampai berlebihan, jangan sampai kekurangan tadi gitu. Kedua adalah sisa persediaan ya. Masih ada sisa nggak? Kalau masih ada sisa kita ngadain nggak usah terlalu banyak gitu ya, sesuaikan dengan dihitung juga, artinya dihitung juga sisa persediaan gitu ya untuk menentukan jumlah. Nah, kemudian juga selanjutnya apa? Selanjutnya adalah ketersediaan gudang. Jadi kalau misalkan kita punya gudang kecil ya, kita ngadain langsung banyak ya, jangan lupa di penyimpan itu ada dana untuk penyimpanan. Contohnya kita harus memastikan bahwa aset suhunya teratur. Ya, contohnya adalah tadi biaya listrik, biaya penyimpanan tuh ada biaya yang dikeluarkan ketika penyimpanan. Ruang penyimpanan juga kita harus lihat bahwa obat itu ya, aset kita tuh bukan hanya uang, tapi juga obat. Di dalam obat tuh ada aset nilai uangnya. Sehingga harus dikelola dengan baik. Kalau itu banyak yang rusak, obat yang ede, sehingga memang menjadi kerugian bagi rumah sakit ya. Kemudian juga selanjutnya
terkait dengan tadi udah ya sisa anggaran yang ada, kemudian keterbatas gudang, kecukupan gudang, kemudian juga sisa stok ya gitu mungkin ya, yang menjadi pertimbangan dari perencanaan obat. Itu mungkin Bapak Ibu yang dapat disampaikan untuk kali ini. Senang sekali saya hari ini bisa berbagi ya. Mungkin ada suatu quote untuk penutupan kali ini Bapak Ibu. Awalilah semuanya dengan perencanaan baik ya, karena perencanaan yang gagal ya sama aja kita merencanakan kegagalan. Itu barangkali Bapak Ibu untuk hari ini. Terima kasih saya diberi kesempatan untuk belajar bersama-sama orang hebat ini ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaiannya. Saya akhiri untuk pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.